Eksis, ketemu lagi di acara Runway Gossip. Kali ini masih dengan saya, Indri Suni. Kita juga selalu ada di YouTube-nya XY Zone TV. Ya, sekali ini kita sesi yang baru bersama orang yang baru juga tentunya. Di sini ada Shakira. Halo. Hai Shakira. Hai, Kak. Aku kenalin dulu ya Shakira ini. Shakira ini masih kelas 3 SMP. Dia memulai karir modelnya itu sangat belia ya, dari sangat belia. Kalau boleh tahu mungkin kamu bisa memperkenalkan lebih lengkap lagi. Hi everyone, my name is Shakira Wilendinata and you guys can call me Shakira. I'm 15 years old, aku baru aja turn 15 di Januari ini. Iya, aku mulai karir modeling aku sebenarnya tuh dari kecil sudah ada ketertarikan, Kak. Iya, dari masih kayak kelas 1 SD, kelas 2 SD itu udah sering banget ikut-ikut lomba dan ya beberapa banyak yang menang juga. Tapi kalau misalnya mulai benar-benar tekun dan kayak oh aku kayak cocok nih di dunia model, itu mulai kelas 5 sampai kelas 6 gitu. Jadi udah termasuk lama banget ya. Iya. Kamu sekarang udah 15 tahun. Iya. Dan kurang lebih kamu fokus bener-bener di modeling itu 5 tahun. Iya, kalau mulai kayak belajar itu, les-les modelingnya itu ya sekitar udah 5 tahun. Kalau boleh tahu apa-apa aja nih yang kamu dapat selama 5 tahun di dunia modeling ini? Mungkin kamu ikut berbagai event-event yang penting dan yang apa yang kamu capai di 5 tahun ini? Kalau aku sebenarnya lebih ke runway models, karena kan models itu ada photoshoot model, ada runway dan pageant. Kalau aku itu lebih cenderung ke runway, karena aku lebih suka kayak catwalk di atas stage gitu kan. Nah, tapi kalau untuk pageantnya itu, aku juga sempat ikut sekolah modelnya, dan menurut aku juga seru karena dari situ aku banyak banget dapet pelajaran gitu ya, kayak diajarin speech-nya, public speaking, dan kayak things yang pageant gitu. Nah, kalau di runway itu aku udah sempat ikut IFC, Indonesia Fashion Chamber, waktu itu di Senayan City. Terus juga aku jadi Face of Icon Tangerang Models Fashion Week yang 2024 nih, Kak. Iya, aku masuk top 10-nya. Sebelumnya aku pernah ikut TMFW 2023, itu juga aku daftar jadi ikonnya, aku mencoba, tapi aku nggak masuk top 10, aku top 15. Nah, karena aku merasa aku kurang puas sama diri aku sendiri dan pencapaian itu, akhirnya aku coba lagi di 2024. Nah, dari TMFW itu, aku banyak banget dapet job gitu ya, kayak aku jadi ikut lagi TMFW 2024, terus kayak nanti ada TAFES nih, terus banyak banget job-job dari situ juga, karena kan udah dapet pengalamannya. Iya. Dan kamu juga pastinya semua yang kamu event-event yang kamu ikuti itu pasti ada seleksinya nggak? Iya, of course ada, karena kan pasti ada audisinya dulu ya, pasti kalau mau ikut kayak show gitu, runway pasti ada audisinya dulu. Oke. Kira-kira boleh tahu nggak sih apa ya, challenge-nya tuh kayak gimana aja? Nah, seleksinya tuh kayak gimana aja? Oke, kalau misalnya mau ikut show-nya nih, runway-nya aja, itu kan berarti kita model show aja nih. Itu tuh kita biasa dites nih catwalk-nya kayak gimana. Dan itu tuh kalau kita runway nggak ada speech kayak gitu-gitu, public speaking beda sama pageant. Tapi waktu itu aku kan ikut icon juga ya. Nah, kalau di icon itu kita challenge-nya tuh photoshoot, ada photoshoot, ada catwalk. Jadi photoshootnya juga macem-macem, Kak. Kayak misalnya nanti ada challenge yang kita foto tuh temanya nature gitu. Nanti kita photoshootnya di hutan kayak gitu-gitu. Terus wardrobe-nya menyesuaikan kayak gitu. Ini semacam kayak Indonesia Next Top Model gitu Nah, kan? iya, kalau icon kayak gitu kira-kira. Oke. Jadi emang kamu juga karena fokus kamu benar-benar modeling aja gitu dan runway modeling, jadi kamu emang fokusnya ke itu ya. Dari look kamu emang kelihatan banget sih ini runway model banget karena dari tingginya, karena dia baru kelas 3 SMP loh. Ini termasuk yang tinggi banget sih gitu kan. Dan kamu niatnya apa nih setelah kamu mendapatkan berbagai achievement gitu? Apa yang mau kamu
lanjutin gitu? Apakah kamu akan terus di bidang modeling ini atau mungkin kamu punya cita-cita lain selain jadi model? Kalau cita-cita aku sebenarnya nggak pengen jadi model ya, karena ini tuh sebenarnya kayak hobi aku aja yang akhirnya maksudnya dibantu, diasah sama orang tua, didukung, disupport, dan sampai di titik ini. Kalau cita-cita sendiri aku tuh pengen jadi polwan sebenarnya. Agak jauh ya. Ini beda ya dari sesi kita tadi sebelumnya. Dia tuh disaranin untuk jadi polwan juga, tapi dia memang niat banget untuk modeling, melanjutkan modelingnya gitu. Kamu beda, kamu hobi ini merupakan hobi. Oke, kamu pengen untuk jadi polwan ya. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa kamu bisa jadi pengen banget jadi polwan gitu? Karena sebenarnya keluargaku juga banyak yang maksudnya Polri dan TNI, jadi kayak terinspirasi dan termotivasi dari situ. Dan ngeliatnya tuh kayak keren aja polwan, tapi aku juga maksudnya ngikutin nih alurnya gitu kan. Aku lagi sambil maksudnya tetap menjalankan di dunia modeling ini, tapi tetap fokus juga ke cita-cita aku. Oke, jadi cita-cita dan hobi berjalan bersama ya, berdampingan ya. Oke, kamu bisa ceritain nggak gimana ketertarikan kamu itu semakin timbul ketika kamu itu kelas 5? Mungkin ada situasi di mana kamu itu ya terpush lah untuk pengen jadi model gitu, pengen belajar mengenai modeling itu lebih dalam lagi. Oke, jadi sebelumnya itu aku masuk kayak sanggar gitu. Jadi di situ kita dikasih lessons kayak presenter, dance, acting, dan juga modeling. Nah, aku belajar keempatnya tuh. Jadi tiap minggu, seminggu sekali, setiap minggu itu pelajarannya materinya beda-beda. Nah, tapi aku ngerasa aku tuh lebih cenderung dan memang lebih suka di modeling. Iya, jadi sempat kayak ikut lomba-lomba juga. Nah, dari situ kayak, masa di sini-sini doang sih gitu ya, lomba-lomba gitu doang. Nah, akhirnya mama itu yang daftarin aku untuk ikut audisi model show. Nah, dari situ kayak, oh iya nih kayak aku lebih ke model runway deh gitu, Kak. Oke. Jadi dari situ kamu ngikutin kelas-kelas modelingnya dan lain-lain ya. Dan ini udah berjalan 5 tahun, cukup lama ya. Kamu ada nggak sih rasa bosan banget gitu di modeling gitu? Karena kan kayak kalau misalnya yang baru atau ini kan kayak aduh bosan, biasanya kan event-eventnya itu jauh contohnya dari tempat tinggal kamu dan lain-lain gitu. Kamu ada nggak sih kayak aku bosan, aku pengen kayak anak SMP lain yang aku ikut kegiatan kayak di sekolah dan lain-lain, tapi kamu kayak apa aku terlalu sibuk banget ya di sini di modeling ini gitu. Ada nggak sih? Aku sejauh ini sih enjoy aja ya, karena memang kan dari awal juga kemauan diriku sendiri yang disupport gitu sama orang tua. Jadi aku sebenarnya enjoy aja, dan menurut aku dengan aku ikut modeling ini benefitnya tuh banyak untuk diriku sendiri juga. Jadi aku lebih maksudnya kayak bisa public speaking, berguna juga kan Kak di sekolah. Iya, terus aku kalau misalnya ada acara sekolah nih, kadang guruku tuh minta tolong kayak kamu catwalk aja gitu. Iya, jadi tampil catwalk aja. Dan kalau aku masih imbang sih antar kegiatan sekolah sama kegiatan modeling, karena aku juga aktif organisasi gitu. Aku OSIS, aku juga ketua ekstrakurikuler Paskibra, terus aku juga vokalis band sekolah aku gitu. Banyak ya kamu. Ya jadi selain jadi modeling, dia juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ya kan? Iya. Itu ya bagus sih untuk kamu melatih bukan cuma jadi model, tapi juga aktif di berbagai. Apalagi kamu jadi Polri kan? Iya. Ketua Eskul Paskib. Wow, pantesan ya tinggi banget ya. Aku kayak ngerasa wah ini baru SMP, aku udah kuliah. Keren. Dan selanjutnya itu mungkin apa sih dorongan dari orang tua? Kan tadi kamu bilang ini mami kamu yang punya inisiatif untuk masukin kamu ke kelas modeling gitu. Apa sih dorongan orang tua selanjutnya, kayak kamu setelah ikutin kelas itu kamu harus ngapain aja gitu?
Mamaku tuh sering banget cari-cari event ya Kak di Instagram gitu. Jadi mamaku itu mendorong aku untuk kayak, ayo coba ikut pageant gitu. Soalnya kan kamu udah sering nih runway, nggak mau coba nih pageant gitu kan. Mamaku mau aku untuk coba Miss Jakarta Fair. Iya, tapi umurku sih belum cukup ya karena masih 15 tahun. Tapi mungkin aku akan mengasah lagi ya, dan biar aku tuh merasa aku tuh udah cukup untuk ikut event yang seperti itu Kak. Iya. Kita tuh punya tahu Miss Miss Remaja Indonesia, Miss, kalau kamu bisa termasuk remaja sih, Miss Remaja Indonesia gitu. Jadi ya kayak itulah, Yayasan Miss Remaja Indonesia mengadakan event Miss Remaja Indonesia yang dilakukannya itu setiap tahun, dan kamu bisa ikut. Iya, gitu. bisa. Jadi mungkin kamu bisa kepoin tuh Instagramnya dan lain-lain. Karena itu juga bagus kan untuk kamu yang mau menambah pengalaman kamu, bukan cuma di runway model, tapi juga di pageant model ya. Pageant, oke. Karena pageant itu juga kan selain catwalk gitu, itu kamu juga punya bisa bangun sebuah advokasi gitu kan. Iya, betul. Iya, jadi itu ngelatih kamu untuk mungkin lebih mengisi wawasan kamu lagi gitu. Selain itu, selain dari yang kegiatan pageant itu, kegiatan runway fashion itu, kamu selain dari itu tertariknya ke apa aja tuh? Ke apa aja tertariknya? Atau selama ini kamu lebih tertarik ke runway gitu? Memang aku suka banget runway karena aku ngerasa aku banget gitu kalau runway, dan aku ngerasa percaya diri banget. Kayak apa kan ada penonton gitu, terus kayak aku catwalk gitu, aku ngerasa confidence aja gitu Kak. Confident banget ya, oke. Kamu bisa nggak nunjukin ketika kamu lagi runway gitu? Atau kita bisa kepoin di mana nih? Yang mau kepoin kamu, atau ini bisa kepoin di mana nih? Instagram sih Kak, bisa lihat Instagram aku sering upload kegiatan modeling aku di sana di @shakira.wd. @shakira.wd, jangan lupa ya dikunjungi, dilihat juga, dan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mau jadi runway model gitu kan. Oke. Kalau selain itu ya kan kamu masih tergolong ini ya, kamu ada nggak sih rasa kayak aku masih terlalu muda nih untuk jadi model, padahal kan ya mungkin ada teman-teman kamu yang udah lebih dewasa daripada kamu. Pernah nggak sih ngerasain itu? Jujur teman-teman aku yang seumuran aku sih banyak. Ya Kak, banyak gitu. Tapi kadang tuh kalau misalnya mau ikut suatu event nih, kadang kan ada usianya juga. Nah, aku tuh masih belum cukup. Kadang tuh masih kayak, ya sayang banget usia aku tuh belum cukup. Iya, kayak gitu aja sih Kak. Oh, berarti di sini ya masih kurang ya untuk runway, event-event runway yang menggunakan usia kamu gitu. Iya, biasanya sih kayak ya? Antara 15, 16, 17 itu ada banyak gitu, tapi aku kan baru 15 ini ya, jadi kalau yang sebelum-sebelumnya tuh merasa kayak, aduh sayang banget ini eventnya aku belum bisa ikut karena umur gitu kan. Tapi kalau soal tingginya gitu, kamu udah pas gitu kan? Iya, aku udah 171. 171, wow. Kamu ada niatan gak sih untuk go internasional? Doain aja ya Kak. Ya amin. Tapi kalau kan kamu masih bisa tinggi nih, kamu niatannya mau seberapa nih? Karena kan international model harus tinggi banget kan, dan juga ini. Gitu. Mungkin 175 ya, 173 itu juga udah cukup sih. Wow. Oke. Ya itu ya seru banget ya. Kamu bisa ceritain nggak kenapa kamu merasa tertarik banget nih sama runway model, selain kamu merasa bahwa ini diri kamu banget. Selain itu mungkin ada hal yang lebih dari itu, kayak contohnya ya aku bisa
mempresentasikan baju-bajunya desainer dan lain-lain kan. Itu seru nggak sih kayak gitu? Seru banget sih Kak, karena kan di satu event kita bisa dapat beberapa baju dan itu kita bisa mengenal desainer, biasanya membangun relasi gitu kan, terus juga nyobain baju-baju yang keren tuh sesuatu yang kayak bikin diriku juga bangga gitu loh, karena iya karena kan pasti kamu yang menggunakan itu pertama kan setelah launching gitu. Oke. Seru. Ngomongin soal Face of Icon di Tangerang ya kalau nggak salah ya, kamu ngikutin itu gimana sih kamu sampai memilih untuk ikutin itu gitu? Nah, aku kan pertama kali ikut itu 2023, itu didaftarin sama mama ya. Oke, lagi-lagi mama ya, mama yang lebih aktif di sini. Itu pertama kali aku ikut dan aku coba kan, itu lumayan complicated menurut aku karena kan photoshoot ya, terus kita benar-benar harus explore, sedangkan itu event pertama aku dan benar-benar pertama kali aku ikut icon kayak gitu Kak. Nah, jadi kayak aku tuh nyari kayak inspirasi dari Pinterest, dari sosial media gitu-gitu, aku cari wah post yang bagus, yang cocok kayak gimana gitu kan. Nah, setelah dari situ aku cuma masuk top 15 nih, aku merasa kurang puas nih, terus kayak penasaran kan, kayak aku mungkin bisa lebih dengan persiapan yang lebih juga gitu. Nah, akhirnya di 2024 aku ikut lagi. Nah, di situ temanya aku itu kayak nature gitu kemarin, jadi iya kita tuh fotonya tuh di kayak hutan-hutan, iya, dan harus explore segala macem. Terus sempat hujan juga waktu aku lagi ngejalanin challenge-nya itu. Oh iya, jadi gimana tuh ceritanya kalau bisa melewati itu? Iya, jadi kan lagi di makeup wah hujan gitu kan. Terus ya mau nggak mau tetap photoshoot kan hari itu juga yang ngejalanin challenge yang ada. Dan ya sambil gerimis-gerimis gitu dan ada juga properti payungnya tuh, jadi aku ngegunain. Jadi itu bisa jadi inspirasi ya. Iya. Oke. Dan ketika kamu nyari-nyari inspirasi kayak gitu, kayak di Pinterest dan lain-lain, kamu ada nggak sih yang kayak, aduh struggle banget nih, aku nggak tahu nih harus kayak gimana, atau karena kan kamu udah juga sering ikut kelas modeling gitu, kan pastinya udah diajarin juga kan mengenai photoshoot dan lain-lain gitu kan? Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Pinterest gitu kan, kita juga harus coba nih, kita bisa nggak ya? Kadang kan ada yang postnya kayak gimana, dan juga apa ya, harus ngegunain keseimbangan kita gitu, apalagi kan kita pakai heels kalau photoshoot kayak gitu juga. Jadi harus dicoba, terus kayak oh ini kayak kurang poin, kurang apa gitu. Tapi karena memang udah ada bekal dari sekolah model sebelumnya, ya aku lumayan bisa lah gitu untuk menggunakan itu ya. Oke, bagus sih. Dan juga kegiatan itu kira-kira berapa hari tuh, dan apa aja challenge-nya selain daripada photoshoot ini, apa aja? Kalau 2023 itu 3 hari dan kita ada nginep juga, nginep. Kalau yang 2024 itu aku cuma sehari, waktu itu cuma sehari kita. Dan itu challenge-nya ada photoshoot, dan photoshoot itu tuh temanya beda-beda. Iya, dan ada juga yang dikasih tahu temanya itu kayak bener-bener last minute pas kita udah di situ baru dikasih tahu. Iya. Terus juga ada video shoot juga ada, sama catwalk of course. Gimana tuh persiapan kamu mengikuti itu? Apakah ada persiapan sebelumnya atau kamu karena didaftarin sama mama jadi nggak ada persiapan sama sekali? Kalau untuk 2023, menurut aku kurang persiapan ya. Tapi kalau untuk yang 2024, aku karena kayak mau diriku sendiri nih, coba lagi gitu kan. Nah, aku ya mempersiapkan gitu, kayak aku mulai cari-cari kayak save post-post yang ada di Pinterest. Terus juga aku mulai belajar lagi tentang kayak runway itu harus, atau catwalk tuh harus big step apa kayak gitu tuh. Aku mulai kayak kayak gini gitu, nyari-nyari lagi. Dan kamu kan juga BA ya? Iya. Aku di IMC Tangerang, Indonesian Model Community. Oke. Ya itu jadi sekolah model gitu ya, dia di Tangerang, ada di Bogor sama di Jakarta. Nah, aku yang di Tangerangnya, aku BA di sana. Kayak gimana nih perasaan kamu menjadi BA? Seneng banget, pasti seneng banget karena kayak
Aku nggak nyangka aja aku bisa Iya. ditawarin seperti ini gitu, karena kan aku kayak sebelumnya kayak oh udah go with the flow aja, Iya. ikut event, ikut runway show gitu. Tapi kayak oh ada ini ditawarin BA Iya. gitu. Tapi emang sebelumnya kamu udah ngikutin di sana ya, maksudnya udah berjalan lama baru kamu ditawarin untuk Iya, BA. aku udah tergabung juga di community-nya IMC, jadi mungkin masa cocok atau gimana ya jadi Iya, jadi NBA-nya. ditawarin. Nah, mungkin kamu merepresentasikan IMC ini, oke. Perasaan kamu gimana tuh setelah kamu menjadi BA? Kan udah jadi BA-nya berapa lama sih? Aku baru berjalan, belum ada 1 bulan Kak, jadi Januari ini baru mulai. Iya. Apa aja tuh kegiatan-kegiatan BA? Pastinya kita bikin konten ya untuk kalau misalnya setiap kali kita mau les modeling itu, kita bikin konten di feeds, di story, makanya jadi lihat terus ya guys Instagram aku. Iya. Iya, Apa tadi mention lagi biar semuanya ingat. @shakira.wd ya guys, jangan lupa di follow. Oke, kalau misalnya kalian follow itu jangan lupa follow juga XY Zone Media ya di Instagram. Oke? Oke. Lanjut lagi ngomongin soal BA kamu itu, apakah apakah kamu enjoy dengan menjadi representasi itu atau gimana tuh? Enjoy dong, pasti enjoy banget karena kan jadi merasa seneng juga gitu kan, terus kayak ngerasa maksudnya bangga juga ke diri sendiri gitu kan, bisa sampai di titik ini gitu. Ngomongin soal itu ya, karena kan kamu udah ngikutin banyak hal nih, apakah sekolah kamu itu terganggu atau enggak? Dan Enggak. apakah kamu enggak terganggu? Oke. Alhamdulillah aku masih bisa bagi waktu ya, karena kan kalau misalnya modeling biasanya aku ambil di Sabtu Minggu, tapi kalau misalnya memang ada di hari sekolah, aku izin gitu ke pihak sekolah dan pihak sekolah mengizinkan sih dan mensupport aku juga untuk kegiatan modeling aku ini. Oke, jadi bukan cuma support dari orang tua, tapi support dari guru juga. Iya. Dan gimana tuh perjalanan kamu selama mengikuti modeling ini dan juga sekolah yang berjalan gitu? Gimana kamu merancang kegiatan kamu? Time management kamu tuh gimana gitu? Aku dibantu mama juga sih soal itu ya. Kalau misalnya dalam waktu-waktu modeling itu mama biasanya yang ngatur, oh ini ambil, oh ini jangan kamu sekolah, kamu apa gitu. Karena aku juga kegiatan sekolahnya juga banyak kan Kak, iya. Jadi sebisa mungkin sih mama juga ngebantu aku gitu. Tapi kalau struggle-nya sih udah pasti juga ada ya. Karena kan belum lagi aku kelas 3 SMP harus nyiapin buat ujian juga kan sekarang. Betul. Iya. Terus kayak PR, terus kegiatan organisasi, eskul kayak gitu kan juga banyak gitu. Jadi kadang tuh kegiatan modelingnya di Sabtu Minggu aja gitu. Jadi mama yang memanage kegiatan-kegiatan kamu ya. Oke. Ini kan tadi sebelumnya kita punya sesi juga bersama dengan Flo. Dia juga didukung banget sama orang tuanya. Kalau kamu melihat dukungan dari mama, dukungan dari papa juga, kira-kira gimana sih perasaan kamu dan apa yang membuat kamu tuh merasa senang banget ketika mereka mendukung kamu? Pastinya jadinya bersyukur ya karena punya keluarga yang support dengan hobi aku. Mama papa tuh nganterin aku kemana-mana kalau show gitu. Kalau papa kerja ya mama gitu sama aku gitu. Dan mereka juga yang biayain aku untuk sekolah-sekolah modelnya, untuk kayak biaya baju apa segala macam gitu. Terus juga pastinya ada dukungan kata-kata juga untuk aku dan jadinya aku ngerasa kayak bersyukur dan juga seneng banget sih dan kayak aku ngerasa aku harus bisa nih, maksudnya ngebanggain mama papa dengan apa yang udah mereka kasih ke aku untuk selama ini. Oh, mau membanggakan mama ya, oke. Terus support dari tadi kan kamu bilang kalau support dari sekolah dan lain-lain. Terus gimana sih supportnya dari sekolah itu? Kayak selain memberikan izin dan lain-lain. Waktu itu tuh adik kelas aku tuh ada bikin kayak busana gitu, jadi kayak busana daerah. Nah, aku yang disuruh jalannya catwalknya pakai itu, aku yang iya.
Seru banget ya. Iya. Jadi kamu bisa jadi modelnya Iya. gitu. Bagus, bagus, bagus. Itu kamu juga mendukung kan karya dari mereka. Bagus. Iya, iya. Karena sebenarnya talenta yang kamu dapat ya bisa kamu kembangkan juga di mana-mana kan. Di Betul. sekolah kamu bisa jadi model dari teman-teman. Oke, boleh, boleh. Terus kamu untuk saat ini niatnya mau gimana nih? Apakah kamu bakal berhenti modeling atau kamu bakal melanjutkan modeling kamu sampai kamu mungkin mencapai SMA dan ikut seleksi Polri, Polwan? Aku akan melanjutkan terus sih Kak sampai mungkin cita-citaku tercapai gitu kan. Untuk saat ini dan seterusnya aku akan terus mengembangkan diri dan juga terus aktif di dunia model. Oke. Keaktifan kamu tuh gimana? Mungkin ngikutin kelas kah atau ngikutin berbagai event-event kah? Pastinya ikut berbagai event-event ya, karena yang terdekat juga ini ada Data Fest gitu. Terus juga karena aku jadi BA, jadi aku juga ada sekolah modeling lagi. Iya. Sekolah modeling kamu, yang tadi kan kamu bilang kamu punya niatan untuk sampai ke dunia internasional gitu kan. Mungkin persiapan-persiapan kamu untuk itu tuh apa aja? Mungkin lebih belajar lagi ya dan di bagian photoshoot kayak gitu-gitu, speech juga kan. Runway-nya juga harus diperhatiin lagi sih kayaknya aku. Kalau internasional kamu mau fokusnya ke apa nih? Runway. Oke, karena emang bener-bener pengen banget ya runway. Terus juga karena kamu masih muda banget, kamu bisa nggak kasih advice atau kasih pesan kepada mungkin remaja-remaja di Indonesia atau remaja-remaja yang lagi nonton ini, gimana sih kamu bisa terus semangat untuk menggapai cita-cita, juga terus semangat untuk menjalankan hobimu ini? Jangan takut untuk mencoba hal baru dan yakin pada dirimu sendiri. Karena kalau misalnya kalian udah yakin, itu tuh apa yang kalian jalanin, menurut aku itu akan karena terjalan dengan sepenuh hati, jadinya insya Allah bisa sukses gitu. Oh, jadi harus yakin ya. Oke. Ini sih aku juga melihat bahwa kan sekarang ini zaman-zamannya kita itu kan zaman media sosial yang emang banyak banget kan. Terus untuk kamu nih, kamu sebagai model kan kayak pastinya merasa bersyukur kan kamu bisa cari inspirasi foto dan lain-lain. Tapi buat teman-teman yang mungkin lagi terjebak dalam scrolling dan lain-lain, apa sih yang mau kamu bilang ke mereka gitu? Boleh scrolling guys, tapi kayak kalian juga harus bisa bagi waktu. Terus kalau bisa tuh scrolling yang bermanfaat gitu. Terus kayak misalnya hobi kamu apa gitu, kalian cari tahu tentang hobi kalian itu dan kembangin diri kalian di bidang itu. Ya, sama kayak Shakira ya. Shakira nyari inspirasi dari media sosial juga kan. Seru-seru. Ini kita udah di akhir pembicaraan kita. Mungkin kamu ada yang mau disampaikan mungkin untuk orang tua atau untuk teman-teman? Kan teman-teman udah tadi. Iya. Untuk mama papa dan keluargaku, terima kasih banget udah support aku sampai di titik ini. Udah mau anterin aku, udah bisa kasih waktunya untuk aku dan support segala hal untuk aku. Semoga aku bisa ngebanggain mama papa. Oke, thank you ya Shakira. Makasih, Ini Kak. session yang luar biasa ya, session yang luar biasa. Terima kasih Sobat Eksis yang udah nemenin kita berdua di sesi kali ini. Kita senang banget untuk apapun yang teman-teman sekarang lagi kejar, tetap semangat, tetap yakin sama diri kalian. Jangan lupa juga subscribe akun ini dan juga jangan lupa ikutin terus sesi-sesi dari Runway Gossip. Terima kasih.